ya yang kejadian paling simpel aja, tapi itu Hmm. terjadi, it happens ketika kita ngelihat orang kok kayaknya dia nggak suka sama saya ya, Hmm. gara-gara dia nggak negur, gara-gara dia nggak senyum, dan Ya. itu kan asumsi, tapi faktanya kan bukan. Nah, waktu pertama kali aku ngelamar pekerjaan, bukan pertama Hmm. kali, maksudnya aku pernah ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang Hmm. bosnya orang Amerika. Mungkin Hmm. aku pernah cerita tapi aku lupa, tapi ini ceritanya real dan asik gitu ya. Hmm. Kebayang kan, aku sedang mempersiapkan percakapan bahasa Inggris. Hmm. Karena mau diinterview oleh si bos yang orang Amerika itu. Hmm. Nah, ketika itu aku serius sekali pastinya Hmm. gitu ya, kira-kira dia nanya apa, kira-kira aku ngomong gimana, kan Hmm. begitu ya, serius sekali. Dan tidak ada senyum sama sekali dong. Namanya juga lagi tegang Yes. mempersiapkan conversation dengan si bos Amerika. Nah, Hmm. singkat cerita, aku sudah diterima di perusahaan Hmm. itu. Nah, kemudian manajerku, manajer HR-ku cerita Hmm. gitu. Waktu kita mau hire kamu tuh ada pertimbangan-pertimbangan Hmm. gitu. Pertimbangan, salah satu pertimbangannya adalah masukan dari salah seorang tim gitu bahwa kamu tuh orangnya sebagai orang HR tuh nggak friendly. Welcome to Better Leader, Tante Ratna. Yeay, Untuk apa yang kabar? Untuk yang kesekian kali ya. ya, berapa kali ya Ci? Iya. Kayaknya nggak banyak Oh ya udah sering banget sih. banget ya. Iya Hmm, ya baik, Tante. Alhamdulillah nih hari Jumat ya pas Jumat. kita rekaman ini ya. Mm-mm. Jadi bersamaan dengan hari ulang tahunnya Dunamis. Nah, Yes, happy birthday juga untuk Dunamis ya, bulan iya, Maret ini ya, bener ya. Langsung iya lihat kalender. umurnya 31 Tante. 31 ya, Satu tahun biasa. matang-matangnya ya. Iya, kalau manusia tuh biasanya dia udah agak mateng lah karirnya kali ya Hmm. gitu ya. Orangnya juga, orangnya juga Orangnya karirnya. diharapkan iyalah sudah ya, tapi karirnya juga mengikuti dong gitu Iya, ya. betul. Udah mulai Hmm. disuruh jadi leader biasanya ya. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Rata-rata sih, rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Jadi Iya, Dunamis juga berharap makin matang gitu ya di usia yang iya. ke-31. Yeay. Benar-benar juga sih. Jadi ya, teman-teman semua ya kalau dilihat-lihat ini termasuk organisasi yang lumayan tua sih kalau untuk ukuran konsultan ya, Ratna Mm-mm. ya. Iya. Karena kan Udah 30 tahun lebih ya. iya, Hmm. kalau biasanya konsultan ya kalau perusahaan lain yang bisnisnya berbeda sih mungkin banyak yang puluhan tahun ya, Mhm. tapi Mhm. konsultan ini kalau kita amati nggak banyak dan termasuk organisasi yang cukup kokoh karena orangnya ganti-ganti ya, foundernya pun sudah almarhum tapi masih eksis ya. Nah, itulah hasilnya di mana tuh ya, gitu tuh. Iya bener. Gonta-ganti tapi eksis gitu ya. Iya bener. Nah, Biasanya itu kan berarti tentang legacy kali ya? biasanya kan kalau konsultan tuh soalnya biasanya agak dekat sama sosok foundernya, orangnya kan ya. Mhm mhm Gitu. mhm. Nah, di Dinamis ini Iya, mungkin nggak ada yang tahu orang zaman sekarang deh, anak-anak muda zaman sekarang yang klien kita gitu ya, mungkin nggak ada yang tahu siapa siapa foundernya gitu Dinamis. ya? Benar benar. Iya. Oke, nah gimana? Katanya kemarin habis itu, habis booster. Ya dong habis booster. Terus Wow, jadi mestinya lebih 10 tahun lebih muda gitu ya. itu emang boosternya apa? Kan perasaan booster COVID apa hubungannya sama kemudahan? Oh, nggak ada hubungannya ya? Iya, habis Ya. booster dong. Jadi semoga ya Hmm, tetap sehat kan. Orang kalau iya sehat iya. kan jadi kelihatannya muda gitu kan. Ya betul betul betul. Ya semoga aja kita semua sehat. Kamu gimana, Amin. Ted? Udah booster belum? Baru dapat undangannya nih, baru muncul di Peduli Lindungi. Jadi mungkin Oh, oke, jangan kayaknya salah undangan cari. ulang tahun ya. Iya, baru mungkin Mm-mm. minggu depan lah kali coba cari. Banyak loh di Hmm. mall-mall. Wih, di Gampang. mana? Mall mana? Pondok Indah Mall, tapi udah maksudnya udah lewat ya, tapi ada. Di Spark, tuh deket kantor ada juga. Waktu mana sih? Oh, yang Senayan itu ya? Park Senayan ada. Di Puri Mall juga Hmm. banyak di mall. Cuma Iya, kita iya, mesti iya. lihat tanggalnya. Iya, iya. Mm-mm. Ngomong-ngomong kita nggak disponsorin sama mall loh ya tadi nyebut-nyebut itu ya. Ini kita Enggak, ini cuma ditanyain sama Teddy aja, terus aku lalu jawab. Kalau aku sih di puskesmas aja, Ted, deket rumah. Oh, yang waktu itu yang sama. Beda. Sama waktu yang COVID kedua.
Oh iya iya iya. Puskesmas, jadi jalan kaki aja dari rumah. Ya moga-moga aman lah ya. Jadi Aman. booster jadi makin seger Sehat ya, gitu ya, makin heeh, seger dan ya. kita bisa memperbaiki kondisi perekonomian juga ya. Kalau lockdown mulu ya PPKM mulu agak Benar, sedih juga challenging. ya. Makanya kalau sehat juga bisa rekaman Better Leader terus kan. Iya betul, rekamannya live gitu di sana di kantor, Oh ya iya kan. bener ya. Heeh. Kalau Kita sekarang tuh, di rumah masing-masing ya. iya kita punya mic baru belum banyak dipakai itu soalnya. Aduh, minggu depan mungkin ya. Mesti Oke, booster Mbak tuh. Ratna. Jadi kan kita di bahasan yang sebelumnya udah bahas soal momen krusial ya. Itu ternyata perlu dikelola dengan skill yang ternyata tidak sederhana ya, Mbak Ratna ya. Ternyata loh, bener. So Hmm. deep gitu loh, dalam Iya, banget. betul. Jadi dan itu ternyata ya kalau seandainya kita pelajari ya kita kuasai itu akan bisa membuat kita punya keterampilan mengatasi momen krusial itu ya. Betul. Jadi ya nggak muncul tuh ya efek-efek dampak negatifnya ya. Dampak negatif itu kan bisa kayak dendam, bisa kayak Iya, meledak, iya. sakitin orang lain. Resign yang disesali ya. Mendis Gini ya kan? Resign tapi disesali. Resign yang disesalin, atau Hmm, perpisahan dengan seseorang yang disesalin juga, jadi, gitu kan. nah, dan di video sebelumnya kita udah bahas soal mulainya itu dari hati ya. Jadi Ya, of course, terklik hati. setelah kita tahu topiknya apa, terus Hmm, kita apa ya namanya, kita susunlah hati ini gitu kan. Intinya adalah dengan supaya tulus gitu loh, bahwa hmm. niatnya itu untuk resolve konflik kita Yes. dengan orang lain. Jadi bukan niatnya justru untuk memojokkan dia, Hmm. menjatuhkan dia, atau maunya saya Hmm. yang menang sendiri. Nah, itu Ya. nggak akan ada jalan keluarnya gitu kan. Nah, itu yang Hmm. kita bahas kemarin ya, pas Yes. bulan Februari kita membahas hati, Hati. hati. Oke. Nah, Sekarang Maret ini kita bahas, nah sekarang nggak cukup pakai hati, tapi langkah berikutnya apa nih, Marta? ya nggak cukup pakai hati, tapi hati itu penting untuk persiapan Hmm. awal. Langkah Hmm. berikutnya yang harus kita sadari di Ted, waduh bener-bener deh. Hmm. Tapi betul, sewaktu aku belum belajar tentang crucial conversation Hmm. ini, hmm, aku orangnya tuh sangat mudah untuk menebak, Hmm. tetapi sebetulnya nebak itu nuduh. Cuma Nebak cuma tapi nuduh. cuma diplesetin aja lah gitu ya. Ya misalnya misalnya orang yang wajahnya, nggak friendly lah gitu ya, Hmm. Hmm. itu aku nebaknya, sombong banget sih," gitu ya. Atau justru aku Oh. nebaknya, "Kayaknya dia nggak suka lah sama aku," Hmm. gitu misalnya. Itu Hmm. kan nebak ya, tapi kan Hmm. sebenarnya ya itu nuduh, gitu kan. Bahwa Oh, kita maunya itu kan maksudnya. kita nuduh bahwa dia jelek, dia jahat, dia Hmm. males, dia nggak Hmm. ramah, segala macam yang negatif-negatif itu kan ya nuduh namanya. Nah, Oke. dulu, paradigmaku tuh seperti itu, banyak nebak-nebak orang yang Hmm. aku pikir itu bagus dampaknya. Tapi Hmm. kamu tahu nggak sih, Ted, kalau kita terlalu banyak nebak-nebak atau alias nuduh gitu Hmm. dampaknya apa kira-kira, Ted? Kira-kira jadi Ya, dampaknya apa nih? yang jelas tebakan itu bisa salah ya, terus kemudian Hmm, memicu kita berperilaku yang sebenarnya nggak sesuai dengan tebakan itu, nah ya itu kan? poinnya, bener. Nah itu dulu tuh aku nggak nyadarin itu gitu. Jadi aku membiarkan, aku nurture gitu ya, membiarkan aja tuh Hmm. segala tebakan-tebakan atau tuduhan itu, lalu kemudian Hmm. mengaduk-aduk emosi kan, bener kan? Karena kan Hmm. belum tentu itu bener. Tapi kalau yang itu Hmm. yang negatif, makin lama kan makin kesel, makin kesel, makin kesel, Yes. makin kesel. Terus kayak yang kamu bilang, perilaku kita juga negatif juga gitu kan. Nah, itu dia. Nah itu dia tuh. Tapi ketika aku belajar crucial Hmm. conversation, sisi ini akhirnya aku sadar bahwa iya ya, kita tuh memang nggak bisa enggak sih ya, Hmm. hidup kita tuh sering terjebak di Hmm. menebak, menuduh, atau istilahnya adalah asumsi. Asumsi. Kamu pernah Iya. nggak sih berasumsi-asumsi gitu, Teh? Ya pasti terus lah ya. Jadi Mhm, menarik ya teman-teman kalau kita lihat mhm, ceritanya Mbak Ratna tadi ya tebakan atau asumsi itu kan nggak bisa lepas ya. Kita pasti akan dari punya itu. kehidupan kita, bener. Jadi misalnya kita mau pergi lah ya kan pasti Mhm, berasumsi ini kayaknya aman lah nggak hujan lah ya jalan yuk mhm, mhm, gitu kan. mhm, Nah, mhm. tapi kan kadang-kadang benar kadang-kadang salah. Cuman kalau cuman urusan asumsi soal hujan apa enggak paling kan risikonya basah ya kan. Mhm, mhm. Nah, ini yang dimaksud Mbak Ratna jadi problem ketika asumsi kita itu dipakai di momen krusial.
Nah, Nah, itu. itu dia kan. Karena yang kita bicarakan kan memang momen krusial dan kita pengen Mm-mm. resolve itu kan. Ya, Nah, betul. kalau kita berasumsi benar di hal-hal yang biasa, ya nggak ada resiko. Karena kita masih ingat ya yang namanya crucial conversation kan Mm. ada 3 elemen tuh ya. Yes. Ketika berkomunikasi itu kita beda pendapat, Ya, benar-benar pendapat ya. lalu kemudian itu membuat Emosinya emosi tinggi itu, tinggi. terus kemudian ada resiko juga yang harus ditanggung. Nah, itu Nah, dia. resiko itu yang perlu diingat bukan cuma resiko karir, gitu Mm-mm. kan. Misalnya ini percakapan dengan atasan ya, Ya, bukan cuma resiko karir, tapi juga relasi tuh, aduh itu nggak kalah penting juga, Ted. nah itu. Yang namanya relasi. Kayak tadi kan, nanti kita berasumsi, kita curiga, akhirnya putus hubungan Nah, itu. dengan Betul. siapapun itu. Ini menarik ya Mbak Ratna. Kadang-kadang ya Mm, kalau kalau soal karir itu ya itu hal penting. Tapi mm, soal mm, relasi mm, ini kadang-kadang mm, orang mm. kemudian aku yakin sih kayak tiap orang itu punya lah pengalaman putus relasi dengan entah Mm, saudara, entah mm, mm. temen gitu ya. Ya, Dan kalau ditarik ke belakang itu salah satunya adalah karena ada asumsi yang nggak dilurusin ya, kemudian benar, memicu ya respon yang tidak tepat, lalu akhirnya ya putus gitu. benar, benar, benar. Jadi asumsinya itu terus-terusin Nah, gitu ya, tanpa ada keinginan untuk mencari atau ya untuk mencari bahwa sebenarnya faktanya apa sih gitu. Asumsi itu kan nah, bukan fakta kan. yes, yes. Asumsi itu ya kesimpulan kita Hmm, dari apa yang kita lihat, mm-mm, apa yang kita dengar gitu kan ya. mm-mm, Terus kita berasumsi sendiri nih, pikiran kita bermain sendiri gitu kan. mm-mm, Nah, kalau itu kita biasakan terus dan itu begitu kuat, kita bisa mengklaim itu adalah fakta. Waduh, mm-mm, bahaya banget padahal bukan, faktanya mm-mm. beda. Ya, Contohnya ya, berasumsinya gini contohnya, eee, kita ketemu misalnya atasan kita gitu, mm-mm. ini contoh simpel aja, "Kenapa sih mukanya muram melulu?" Gitu kan ya, Ah, "Kayaknya dia nggak suka nih," gitu kan ya, yes, yes, yes. "Kayaknya orangnya nyebelin," gitu kan ya. Nah, ternyata setelah kita tanya, kita tahu ternyata dia sakit gigi, ini misalnya gitu ya, Iya benar. walaupun cerita ini cerita real sebenarnya, "Oh Iya, ternyata dia iya, iya. sakit gigi selama Ya 2 hari." Mhm, kenapa? sakit gigi udah gitu ternyata klaimnya nggak di cover kantor. Nah, gimana mau senyum gitu Iya kan. benar double itu. Itu kan ya yang kejadian paling simpel aja, tapi itu Hmm. terjadi, it happens ketika kita ngelihat orang kok kayaknya dia nggak suka sama saya ya, Mm-mm. gara-gara dia nggak negur, gara-gara dia nggak senyum, dan Ya. itu kan asumsi, tapi faktanya kan bukan, ternyata faktanya dia Nah. sakit gigi. Nah, waktu pertama kali aku ngelamar pekerjaan, bukan pertama Mm-mm. kali, maksudnya aku pernah ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang Mm-mm. bosnya orang Amerika, mungkin Mm-mm. aku pernah cerita tapi aku lupa, tapi ini ceritanya real dan asik gitu ya. Hmm. Kebayang kan, aku sedang mempersiapkan percakapan bahasa Inggris. Hmm. Karena mau diinterview oleh si bos yang orang Amerika itu. Mm-mm. Nah, ketika itu aku serius sekali pastinya gitu Mm-mm. ya. Kira-kira dia nanya apa, kira-kira aku ngomong gimana, kan Mm-mm. begitu ya, serius sekali. Dan tidak ada senyum sama sekali dong. Namanya juga lagi tegang Yes. mempersiapkan conversation dengan si bos Amerika. Nah, Hmm. singkat cerita, aku sudah diterima di perusahaan Mm-mm. itu. Nah, kemudian manajerku, manajer HR-ku cerita Hmm. gitu. Waktu kita mau hire kamu tuh ada pertimbangan-pertimbangan Hmm. gitu. Salah satu pertimbangannya adalah masukan dari salah seorang tim gitu bahwa kamu tuh orangnya hmm, sebagai orang HR tuh nggak friendly gitu, Oke. ngeri nggak? Sebagai orang HR kamu tuh nggak friendly, kamu tuh kayaknya Hmm. orangnya cuek Hmm. banget gitu gitu. Hmm. Itu dilihat dari mana? Ya, waktu kamu datang ke sini mau interview tuh kan kamu cuek banget, nggak ada Hmm. senyumnya. Ya iyalah Bu, aku lagi tegang banget, saya bilang begitu ya. Tapi ya itu yang namanya asumsi. Seperti tadi Ah. bilang, kadang-kadang atau ya kadang-kadang asumsi itu kan nggak benar karena itu ada di Mm-mm. pikiran kita masing-masing dong Ya. gitu ya. Dan kalau kita Oh. kemudian mengamini itu sebagai Mm. fakta, kan ngeri banget gitu kan. Itu Iya bukan benar. fakta gitu. Itu poin menarik itu ya. Jadi sementara Mbak Ratna itu
tidak senyum ya, penyebabnya adalah karena mau interview dengan Iya, bule gitu ya. tegang banget gitu kan. Tapi fakta itu kemudian dimaknai ya oleh yang melihat saat itu sebagai orang yang tidak friendly. Nah, ini kan udah gitu mungkin digeneralisasi ya. Ya, Ya, digeneralisasi. Kamu orangnya, nah iya. repot dah Jadi kayak gitu ya. sehingga membuat banyak pertimbangan. Nah, kan ini kan kemana-mana nih ya. Bisa Nah, nggak iya. diterima, tapi untungnya waktu itu diterima. Ya, iya, iya, iya. Balik lagi ke poin tadi ya. Di momen yang biasa ya mungkin nggak terlalu impact ya Mm-mm, soal mm-mm, asumsi ini biasa mm-mm, lah gitu ya. Tapi mm-mm. di momen krusial ya jelas ini berbahaya ya. Untungnya sih itu bukan momen krusial karena orang waktu mau meng-hire kan pertimbangannya panjang ya. Ya, benar. Lihat di berbagai sisi akhirnya oke lah diambil gitu kan. Mm-mm, Tapi mm-mm. seandainya mungkin waktu itu ya keputusannya harus sangat cepat gitu ya dan ada banyak kandidat mungkin dikira ini nggak friendly nggak usah gitu ya itu karena Krusial krusial. juga. Bener. Jadi aku juga belajar banyak, Teddy, bahwa kalau kita terus menampung Hmm, asumsi kita terus-menerus, ya itu kita jadi orang yang mudah menuduh. ya. Itu kan gawat banget ya. Jadi Hmm, orang yang nggak bener lah gitu ya. ya. Orangnya gampang sekali menjudge, Hmm, menuduh, menghakimi. ya, ya, ya. Lalu yang kedua juga yang lebih nggak enak lagi adalah emosi kita sendiri. Nah, itu. Yang kayak tadi tadi bilang, jadi emosi kita juga jadi nggak tenang. Karena kan yang ada di Mm-mm. kepala kita negatif tuh. Nah, iya juga ya. Jadi kalau kemarin kita sempat diskusikan ya momen krusial tuh rata-rata orang punya dua ekstrim respon ya. Either sikapnya diam atau Silence, sikapnya keras gitu ya. silence, Nah, ini dua-duanya ini nggak efektif ya dalam jangka panjang. Nah, penyebabnya iya, salah satunya adalah karena adanya asumsi benar. yang muncul di Dipelihara momen terus krusial itu, gitu. ya, dipelihara di momen Mhm, krusial itu. Jadi mhm, kenapa kita bersikap diam, misalnya kecenderungannya diam ya, karena ada asumsi. Begitu juga mhm, kenapa kita bersikap keras, karena ada asumsi. mhm. Nah, problemnya nanti pas kita merespon dengan asumsi itu yang ternyata tidak akurat, Ya, nah karena itu momen krusial, baru tuh ya impact-nya ke orang lain ya. Beratna. iya. Kalau kita berasumsi ke orang lain, ya impact-nya tuh sebetulnya kayak bola pingpong ya ke kita Nah, juga, lalu perilaku kita juga ke dia, akhirnya kayak efek domino kan. hmm, Kalau kita negatif juga ke orang lain kan juga sebetulnya prosesnya sama. Kita melihat dan mendengar, gitu ya, melihat, mendengar, kemudian kita membuat sebuah asumsi, kan gitu ya, asumsi, kemudian itu mempengaruhi emosi kita dan pastinya akan keluar dalam tindakan. Nah, ini ah, berlaku juga bagi orang lain. yes. Orang lain juga melihat, mendengar kita. Berlaku nih dua-dua ini ya, orang lain melihat, mendengar kita, kemudian mereka juga berasumsi, kan gitu kan? Mereka berasumsi lalu kemudian ya mengaduk-aduk emosi mereka juga Hmm, pastinya gitu kan ya. Setelah mengaduk-aduk emosi mereka, ya udah mereka juga namanya juga manusia kan bertindak iya. juga. Jadi hukum ini Nah, berlaku kedua belah pihak. itu dia. Itu yang bikin momennya jadi krusial banget ya. Momennya jadi krusial banget, bener. Jadi efek dominonya di kita negatif, ke dia Di sana negatif, dia juga. terima negatif. Itu jadi yang istilahnya si Joseph Gray ini kayak kayak kalau di air itu apa namanya? Apa ya? Aku kok Ripple lupa effect. namanya. Arus, ada arus kan? Arus. Nah, Oh, arus itu kan spiral, spiral. ya Spiral benar. Jadi effect. arus itu kan menggeret kita terus ke dalam. Jadi kalau Hmm. kalau kita negatif ke orang lain, nanti orang lain kan malah juga Hmm. negatif. Jadi kayak yang spiralnya itu makin narik ke bawah gitu Ah, istilahnya gitu. iya, iya, iya. Ngeri ya? Iya benar itu karena makanya ada ya banyak lah kita mendapat ajaran yang soal menjauhi prasangka gitu ya dalam bahasa Oh lain ya kan kita menjauhi benar. prasangka karena prasangka itu banyak salahnya. Tapi asumsi saya mungkin prasangka yang banyak salahnya adalah yang di momen krusial terutama ya. Ya kan. Jadi kalau di Ya, momen yang kita tenang ya kan itu kan kita kadang-kadang berprasangka tapi kemudian juga bisa merevisi sendiri. Misalnya kayak waktu di yang lalu ya, Pak Ratna mukanya galak misalnya gitu kan. Kalau lagi normal nih nggak krusial kan, kok galak banget sih dia. Tapi kemudian enggak kali. Ya, pikiran kita bisa ngatur sendiri. Tapi kalau di momen krusial itu kadang-kadang banyak nggak akuratnya gitu Pak Ratna. nah itu dia poinnya Ted. Bagus Hmm. banget. Jadi siapa sih yang bisa merubah negatif Hmm. positifnya asumsi kita? Ya kita sendiri. Hmm. Jadi sekali lagi kan yang namanya crucial conversation atau sisi ini kan skills, Hmm. latihan.
Nah, jadi bukan cuma latihan ngomong, tapi Mhm. juga gimana latihan menata pikiran. Menata Nah, pikiran, menata hati sebelum kita mhm, ngomong. sebelum Kan kita gitu ngomong, kan. ini areanya masih sebelum ngomong ya? Masih sebelum ngomong nih kita nih, Mhm. panjang nih. Terus gimana Mbak Ratna caranya kalau gitu ya? Anggaplah aku ya mungkin tadi ya akhirnya merefleks juga ya. Ini teman-teman Mhm. juga merefleks, iya bener juga sih kemarin tuh masalah saya yang krusial tuh gara-gara ada asumsi juga di kepala saya. Nah, tapi gimana tuh cara melatihnya gitu? Iya, betul yang namanya latihan itu kalau menurut aku sih Ted, Mhm, eee, pertama memang mesti ya diniatkan gitu ya. mhm, Kita niat bahwa saya mau berlatih gitu kan, mhm, sesuatu yang memang sangat berguna buat saya. mhm, Lalu kemudian, kita sadarin juga gitu ya, kita mhm. sadarin bahwa, menjadi baik dan jadi tidak baik itu tuh di tangan kita sendiri kok, gitu loh. Kita tuh Mmm, menjadi baik atau enggak itu kan pilihan ya, namanya orang mhm, proaktif kan milih ya. iya iya, Itu disadari dulu deh, kita tuh mhm, bisa baik, kita bisa mhm, nggak baik itu di tangan kita. Tinggal kemudian kita niatkan, saya mau milih, saya mau jadi baik. Nah, sekarang mau milih menjadi baiknya itu apa? Saya mau berlatih untuk nggak sering nuduh, misalnya gitu kan, nggak sering ngejudge orang, asumsinya yang mmm, biasanya negatif jadi positif dan sebagainya. Terus yang kedua, yang aku juga sungguh percaya bahwa yang namanya mhm, skills nih kalau dilakukan terus-menerus kan jadi habit ya. mhm, Yang namanya habit ini juga bisa tercipta itu ya butuh orang. Jadi jangan ya, malu gitu, mhm, mhm, jangan malu untuk minta tolong temen untuk mhm, ngingetin gitu oke, loh, untuk ngingetin. Kayak aku misalnya tuh, aku tuh kan paling doyan kerupuk gitu ya, mhm. padahal tenggorokannya sensitif banget gitu Ah, ya, sensitif banget makan kerupuk, keripik dan mhm, sebagainya, tapi aku doyan banget gitu. Nah, di rumah tuh udah pada tahu gitu mmm, Kak. Jadi kalau aku dirasa sama orang rumah nih ya atau mhm. kakakku kalau dirasa makan kerupuknya udah cukup banyak, itu toplesnya ditutup dan disingkirkan. Oh, oke 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 oke. Jadi memang seringkali nggak bisa nggak deh, kita Mhm, butuh juga bantuan orang lain mmm, untuk mhm, mengingatkan kita gitu ya. Jadi nggak usah malu juga untuk bilang, misalnya kayak, aku lagi diet nih, misalnya mhm gitu mhm. ya, aku lagi diet nih. Ya udah kita ngomong sama temen, jadi temen bisa ngingetin atau nih, Mhm, atau ya, aku lagi pengen belajar sabar nih, ya, misalnya gitu kan ya. mmm, Nah, atau kalau di kantor kan juga kadang-kadang temen ngingetin nih kalau kita lagi yes, reaktif mmm, atau kita cara pandang kita negatif kan teman-teman juga, yang proaktif dong gitu kan ya, jangan nuduh mmm, dong kan gitu kan. oke, Jadi nggak ada salahnya kita sharekan niat kita, niat mhm baik kita kepada mhm. teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa membantu untuk mengingatkan. Ah, Latihnya seperti itu. jadi apa, asumsi yang muncul yang kita sadari itu ya kemudian kita keluarin ya, kita ceritain Mhm, misalnya gitu ya, sebelum kita niat-niat kita, ngomongin ke kita kasusnya. ceritain, Kita mhm, ceritain sehingga kemudian itu disadari dan kemudian barangkali kita bisa dapat perspektif ya. ya Nah, dari orang lain bahwa misalnya Kak, kan belum nggak gitu nggak mesti gitu juga kali Ted ya kan. Nah, itu kan pemicunya cuman misalnya cuman dia bertanya ya kan mhm sebenarnya, mhm, tapi nggak mesti juga maknanya mempertanyakan, itu kan bertanya bisa gitu. Oh iya juga sih ya, bertanya sama mempertanyakan tuh dari sisi emosi jadi berbeda gitu ya. beda bertanya Ya, dan mempertanyakan. Dan mhm, yang paling penting juga yang perlu kita sadari mhm, tadi, kalau asumsi kita negatif, ya mhm, cenderung nanti emosi kita negatif, perilaku kita mmm, negatif. Itu kan kayak, ya itu tadi efek domino, terus yes yes, aja nyangkut gitu. Jadi kalau kita mau mmm, perilaku kita mau positif, mhm, ngomongnya mau positif, mhm, ya yang namanya hati kita gitu ya mhm, dan juga asumsi kita yang mesti dirubah positif. ah, Ya tadi tuh contohnya nih, contohnya mhm, misalnya ada temen yang suka telat nih, mhm, gitu kan ya. Ada temen yang suka telat kalau meeting gitu kan di mhm, kantor, kita bisa aja membebaskan mhm. asumsi negatif kita dengan, "Ah, tuh anak telat mulu, emang males kali dia tuh, nggak pernah ini ya denger alarm bunyi kali ya?" Gitu kan ya. Iya tuh, gimana sih alarmnya nggak pernah bunyi apa gimana Ah, gitu. Tapi ini saya punya cerita real tadi, mhm, di kantor yang dulu temenku, RM. mhm, Dia itu susah banget bangun pagi. mmm, Nah, ya itu kalau meeting suka ngepas atau terlambat mhm, gitu kan, tapi kebetulan dia teman deket aku. mmm, Terus suatu ketika ngobrol-ngobrol, mhm, ternyata dia itu dalam proses perceraian.
Ya Hmm. kan? Setelah kita ngobrol, baru nih mulai fakta-faktanya mulai terangkat. Ya. Anaknya 3. Hmm. Waktu itu umurnya masih SD-SD gitu loh, masih Hmm. kecil-kecil lah pokoknya. Hmm. Anaknya 3, dia dalam proses perceraian. Hmm. Nah, itu kan nggak enak ya, nggak Hmm. nyaman ya buat Betul. perempuan, buat istri itu. Jadi dia nggak pernah bisa tidur. Ah, Nah, dia tuh kalau tidur tuh jam 1, jam 2 gitu. tidurnya kurang ya. Tidurnya kurang sehingga kalau pagi kan mungkin ngantuk dan sebagainya. Hmm. Nah, dari situ kemudian, oh faktanya seperti itu. Nah, ketika udah tahu faktanya, ya Hmm. akhirnya kan emosi jadi nggak bergolak lagi, emosi kita ya. Emosi Hmm. aku jadi nggak bergolak lagi sama dia. Jadi Hmm. ketika ketika dia terlambat itu, nggak lagi aku menuduh dia Yes. pemalas gitu kan ya. Hmm. Tapi kasihan ya, nggak bisa tidur lagi kali ya Ya. semalam. Kan gitu kan. Yes, yes. Jadi sebenarnya asumsinya tetap ada, cuman lebih realistis lah ya dibandingkan Betul, dengan tadi yang awalnya kan pemalas itu melabeli karakter ya. betul. Tapi dengan kita tahu faktanya lebih lengkap gitu sehingga kemudian oh ya kayaknya nih ini berarti malam ini lagi nggak bisa tidur lagi nih ya kan gitu kan ya agak lebih realistis ya Mbak ya. Bener, Ted, bener banget. Asumsi tetap ada, karena kita nggak bisa Hmm, deh hidup ya. tanpa asumsi tuh nggak Hmm, bisa. hmm, Jadi asumsi sama fakta tuh kayak saudara kembar yang hmm, jalan bareng iya, terus gitu hmm, maksudnya. Nah iya, itu tadi yang saya katakan bahwa asumsi itu bisa negatif, bisa positif. ya. Karena Soalnya asumsi itu, soalnya kan si fakta sendiri kalau nggak di persepsi nggak dimaknai ya dia nggak jadi apa-apa juga ya Mbak Retno ya. justru itu, so Mm-mm. what gitu nanti kan. Iya. Jadi orang nanti, misalnya gini, misalnya, Rat, gue suka lihat misalnya ya, lu tuh sering pakai batik. Hmm. Misalnya gitu ya, orang Mm-mm. ngomong gitu ke Ya. aku. Terus berhenti kan, gitu kan. So what? Gitu kan ya. Ah, iya ya Jadi kan cuman fakta yang dong kamu ke aku cuma lihat kamu pakai batik. fakta-fakta doang gitu. Nah, terus asumsi itu apa? Jadi asumsi sama fakta itu saudara Ya, kembar. betul betul Jadi betul. eh, fakta itu adalah Mm-mm. menyampaikan pendapat kita tentang sesuatu yang tidak bisa Hmm. ditolak. Mm-mm. Fakta itu kan sesuatu yang nggak bisa ditolak tuh, bisa Ya. ya sesuatu yang dilihat, didengar tuh tadi ya, bisa Mm-mm. diukur, dipegang gitu kan itu Mm-mm. fakta. Nah, asumsi itu Mm-mm. menunjukkan pendapat kita, penilaian Ya, kita. Gitu, itu namanya asumsi. Karena kalau kita ya, cuma ya. ngomong soal fakta doang, Mm-mm. orang jadi so what? Orang kan Iya benar. kadang-kadang orang suka bilang kan, maksud lu apa sih? Nah, itu Mm-mm. dia. Mm-mm. Maksud lu apa Mm-mm. sih? Tapi ketika kita berasumsi doang gitu ya, Mm-mm. ya itu bisa kalau asumsinya negatif bisa jadi nuduh, akhirnya Mm-mm. terciptalah pertengkaran. Nah, itu dia. Betul. Nah, oleh karena itu asumsinya dirubah jadi positif. Yang tadi tadi Mm-mm. bilang, gimana caranya? Latihan, Oke. latihan, Jadi latihan. kalau dalam istilah teknisnya, kalau di buku Crucial Conversation itu istilahnya asumsi itu seringkali muncul di pikiran kita seperti sebuah cerita ya, Mbak Ratna ya, Yap, story gitu ya, stories. story, cerita, Ya, betul. kemudian, nah problemnya adalah ketika story itu muncul tanpa kendali kita, jadi dia muncul sebagai asumsi dan kita nggak mengendalikan, kita nggak sadar ya, lalu terus menjadi dasar buat kita merespon. Maka Betul. disarankan adalah yuk latihan disadari story-nya, lalu yang tidak tepat, tidak akurat diubah ke yang lebih akurat, yang lebih positif ya. Maka istilahnya itu master my story ya. Jadi Yes, Mas. dikuasai ya. Jadi bukan kita yang dikuasai cerita, tapi kita yang menguasai si cerita di pikiran kita itu gitu ya. Betul sekali, Teddy. 100 Hmm. buat Wih, Teddy. luar biasa. Lulus kayaknya. Yes, lulus. Yes, master my story. Ya, itu Master adalah my story. ungkapan yang luar biasa. Jadi kita Hmm. yang yang mempunyai asumsi kita, kita yang Ya, menghandlenya gitu. betul, Kita nggak betul. dikuasai oleh asumsi Hmm. tersebut. So master our story, benar Nah, banget. ya, ya. Dan apa namanya itu nggak akan terjadi kalau sebelumnya nggak start with heart itu ya, mulai dari hati Mbak Retno ya. Benar, karena awalnya nggak tulus, ya Mm-mm, asumsinya akhirnya juga nggak ya, negatif itu tadi. mm-mm, mm-mm, Tapi kalau awalnya kalau kita sudah mengoreksi hati menjadi mm-mm. tulus, akhirnya juga asumsi kita koreksi juga. Contohnya nih Yes. yang biasanya suka kita terjebak berasumsi dengan menganggap itu benar tuh kan kalau misalnya kita berlagak
victims ya, kita play victim, Hmm. kita jadi korban gitu loh. Yes, Jadi misalnya yes. dalam satu situasi itu, emang ini salahku, emang ini salahku, gitu kan Nah, ya. Nah, asumsinya gue salahku. sama teman-teman gue gitu ya. Gitu kan ya. Gua udah nyiapin semuanya gitu, nggak gitu, memang kalau gua juga. Nah, itu ya. Hmm. Itu juga kalau kita mau jadi hmm, Hmm. yang bertanggung jawab ya, ya kita mesti berpikir juga bahwa iya ya, sebetulnya kan kesalahan ini bisa diatasi kalau gua nanya, Ya, misalnya gitu loh ya. Kalau betul. gua nanya dulu kan nanti, Hmm. contohnya kemarin tuh kan abis acara pernikahan nih, Hmm. ponakan, Hmm. pernikahan ponakan nih ya ceritanya nih ya. Hmm, ada biasalah gitu ya kalau soal makanan ya, walaupun Hmm. walaupun kemarin PPKM tapi masih bisa sih makan gitu kan. Hmm. Nah, ada yang alergi ternyata. Hmm. Ada yang alergi, terus ternyata walaupun nggak terlalu parah, tapi dia Hmm. alergi, terus kemudian dia komplain gitu kan dengan Hmm. panitianya, dengan panitia komplain gitu kan dengan makanan ini. Walaupun ya kalau kita mikir kan, kalau maunya kita nih, ya lu mestinya kenalin dong gitu ya, lu tuh alerginya di mana, jangan dimakan, kan Iya, pengennya kita gitu kan. betul, betul. Tapi, ya yang aku salut banget nih sama Hmm. IO-nya, Hmm. dia minta maaf dan dia mengakui, iya, seharusnya saya bertanya Hmm. kepada para undangan, ada alergi di mana. Nah, Iya, itu iya, luar iya, iya. biasa sekali gitu kan ya. Iya, iya, iya. Luar biasa sekali dan itu kalau kalau aku ingat dulu kalau naik Hmm. pesawat gitu ya, naik pesawat itu banyak sering kali ditanya gitu kan, Hmm. alergi makanan di mana gitu kan. Wah, itu sih Itu itu pasti pesawat yang tante lu pernah kerja di situ tuh, yang servisnya kelas dunia itu. ya betul betul ya waktu itu Kalau pesawat pesawat itu. yang lain-lain sih nggak mungkin nanya sampai ke sono. Kasih makan juga syukur. Iya Iya, iya, benar iya, benar benar. iya, iya, iya. Ya, jadi Gitu. ada 3 situasi yang membuat Hmm. kita melegalkan, kalau istilahku Hmm. melegalkan asumsi, yaitu kita play victim, kemudian kalau Hmm. kita juga nyalain orang lain Hmm. gitu kan, enak aja disuruh kita lembur, kan padahal ini kan juga Hmm. tanggung jawab dia juga, misalnya gitu-gitu. Hmm. Iya, iya, Jadi kita tuh benar-benar. suka nyalain orang, berasumsi bahwa dia itu seenaknya Iya, memperlakukan kita gitu kan ya. Kita berasumsi bahwa, dia enak-enakan aja nggak ngapa-ngapain." Nah, itu kita juga bisa rubah tadi kayak tadi iya, bilang. iya. Kita bisa rubah dengan mengatakan atau ini Hmm. latihannya kan gitu ya, latihannya Hmm. kan merubah dari negatif ke Hmm. positif ya. Kalau yang pertama tadi kan latihannya adalah bahwa, mmm, apa ya sebenarnya yang bisa saya lakukan, Iya. gitu kan. Lalu yang kedua juga kalau kita, apa ya namanya, suka nyalahin orang gitu ya, Hmm. yang bisa kita lakukan adalah, masa sih nggak ada yang baik dari orang itu? Nah, iya tuh. Orang diciptakan tuh pasti ada hal baiknya tuh. Hmm. Hmm. Tinggal kita mau ngelihat apa enggak Iya, gitu. Kita iya, cuma iya. mau lihat baik negatifnya aja atau gimana. Nah, itu Yes, juga yes. latihan kita juga supaya kita nggak terlalu banyak nuduh orang. Ini poin bagus nih, Mbak Ratna. Jadi Mhm, aku ada lagi pegang satu program yang agak panjang ya, mhm, berseri gitu ya. mhm. Nah, itu As always lah Teddy, iya, programnya panjang bukan selalu. ada satu peserta yang dari hari pertama tuh suka protes, ya protes. Tiba-tiba Oh. nelpon, ini saya banyak meeting nih, bisa nggak sih trainingnya dipindahin ke siang aja, jangan di pagi segala macam lah ya gitu kan. Mhm, 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 Nah mhm. itu masih diulang lagi, jadi nggak cuma salah Mhm, diulang segala macam. Nah tapi kemudian kan ya muncul karena udah diulang-ulang kadang-kadang kepancing juga nih emosi kita buat mhm, nanggepin kan. mhm, Cuman poin yang kedua tadi Mbak Ratna tuh, ya apa sih bagusnya orang ini? Saya ngelihat ada mhm. dua. Ya meskipun dia komplain dia dan nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya atentif di kelas, tetapi dia datang terus. Oh, Nah, yang gitu. kedua meskipun dia komplain, dia datang terus sama dia relatif cukup rajin ngumpulin tugas. Ya Oh, terlepas gitu, berarti dari niat ya? iya bener apa enggak ya, tapi menarik gitu. Oh Mhm, iya, mhm, nah ketika saya fokus ke hal itunya, mhm, ya udah komplainnya itu ya kita bisa terima aja gitu ya sebagai mhm, mhm, sebagai mhm. sebuah data lah gitu ya. Nanti kita lihat itu bisa diolah apakah possible, tapi untuk saat ini itu bisa diterima aja gitu. Tapi kenapa bisa nerima? Karena ya itu geser fokusnya. Orang ini Betul, bagusnya apa sih gitu kan. Oh, dia datang betul. terus masih gitu ya. Nah, dan kedua dia Mmm, ngerjain tugas gitu. berarti mungkin sebetulnya dia komplain karena memang dia benar-benar pengen ikut ya? Bisa jadi, Jadi bisa jadi. jadi waktunya mau di-adjust terus karena dia kepengen Ah, ikut, iya kan? iya betul betul gitu. Nah, Iya, jadi benar, jadi penting banget kita berlatih untuk men-switch hmm. dari asumsi negatif ke positif. Itu di tangan kita, di Hmm. pikiran kita. Jadi dengan berlatih tadi itu bahwa Ya.
apa yang bisa saya lakukan lagi ya, Mhm. gitu Nah, kan. Dan yes, yes, yes. yang kedua juga Mhm, sebenarnya pasti setiap orang tuh ada baiknya deh, mhm, nggak semuanya negatif, mhm, gitu kan. Atau juga tadi, iya ya, kan saya kan juga berkontribusi ya terhadap situasi ini, tadi misalnya orang yang mmm, alergi itu ya, 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 harusnya kan saya bisa nanya, gitu. Jadi mhm, akhirnya kalau aku pikir-pikir, untungnya banyak di kita loh, Ted. iya, Kita jadi orang yang kreatif, kan gitu mhm, kan, mhm, mencari solusi, kita jadi orang yang helpful, mmm, kita jadi orang yang sabar tuh, kayak mhm. kamu jadi orang sabar. Nah, itu, poin bagus ya, karena kalau kita coba ya kaitkan antara Crucial Conversation ini sama Seven Habit ya, teman-teman yang Mhm, mungkin udah sempat nonton video-video di Dunamis, ada habit satu yang namanya proaktif itu ya, Mbak, fokus mhm, pada lingkaran pengaruh, hal yang bisa dipengaruhi. Nah, ya, semua yang diceritain tadi ya terkait dengan master my story ya, mhm, mengelola asumsi itu adalah hal-hal yang memang ada di kendali kita ya, karena memang asumsi itu kan betul, di pikiran kita. betul, Kita nggak bisa mengendalikan orang di luar ya dengan perilakunya ya. Tapi pas kita ngelihat perilaku itu kemudian muncul nih asumsi. Nah, asumsi ini kan ada di kendali kita ya, gitu ya, kan. Ya, perilakunya enggak, tapi asumsinya kan di kendali kita sehingga tadi tuh apa yang bisa dilakukan? Either saya bertanya ya, saya tanya, kenapa, saya coba cari sisi positifnya dan lain sebagainya itu atau tadi ya bertanya peran saya sendiri di mana di kejadian iya, itu jangan-jangan ada juga sumbangannya ya. Nah, itu semua ada betul, di lingkaran pengaruh. ya, Nah, yang akan kemudian membuat kita bisa bergeser dari yang tadinya jadi korban gitu ya menjadi mhm, menjadi orang yang kemudian lebih bisa ambil punya peran, keputusan yang lebih pas gitu ya. betul, Hmm. betul, luar biasa ya, dengan Iya, iya. memainkan asumsi ini ya, Iya, betul. Nah, ini digabungkan sama yang sebelumnya ya soal memulai dengan hati ya tentu saja mhm, yang diceritain Mbak Retna tadi cukup susah bagi yang belum terbiasa ya. Tapi untuk melatih itu ya kita bisa apa namanya keluarin ya dalam bentuk pernyataan, pikiran, mungkin kita tulis-tulis atau kita ceritain ke teman kita ya. Dan itu perlu didasari sama niatan niatan yang baik ya kita pengen benar, punya niat yang bagus tentang situasi ini, tentang hubungan ini gitu ya. betul, betul, iya. Nah, kayak kayak di kelas gitu, aku juga sering kali dengar orang atau peserta bilang, "Bu, saya udah, berbuat begini begitu dalam Mhm, konteks yang positif," gitu ya. mhm, Nah, tapi nggak dihargain, gitu, mmm, nggak dilihat, nggak dihargain, gitu ya. Misalnya atasannya tetap cuek dan mhm. sebagainya tuh, banyak banget itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, Ted, ya. Orang merasa bahwa udah berbuat baik gitu ya, Yes. tapi kok nggak hargain. Mhm, Nah, buat aku pelajarannya 2. mmm, Pelajaran 2, yang pertama adalah bahwa ternyata orang tuh butuh hargain ya, iya, respect sama orang lain. mmm, So, kalau orang lain nggak hargain kita, ya jangan ditiru. Kita mesti mmm, ngargain ke orang lain, iya, gitu. Karena kita hargain anggota tim kita mungkin kalau di mhm, kantor, teman, anak, ya itu lakukanlah kepada mmm, mereka. Karena kita tahu mhm, bahwa kayaknya itu kebutuhan basic ya. iya, betul, Acknowledging, respect ke orang mhm, lain tuh seneng. Jadi yang kita lakukan adalah lakukan yang baiknya. Kalau emang orang lain mmm, nggak hargain kita, ya kita mesti menghargai orang lain karena kita tahu nggak dihargain tuh nggak enak. Itu mmm, pertama. Lalu yang kedua, ini saya ambil quote-nya Ibu Teresa yang mengatakan mhm, bahwa ya kalau kamu mau berbuat baik aja gitu kan ya. Kalau mmm, dunia nggak menghargai kamu, ya tetap aja berbuat baik gitu mmm, kan ya. Karena walau bagaimanapun berbuat baik itu kan ya lebih baik ketimbang tidak iya, berbuat baik. Jadi ya iya, lakukan aja terus gitu ya. Toh mhm, yang nonton dalam tanda petik mhm, nih, yang nonton kan nggak cuma atasan kita. mmm, Yang nonton bisa anggota tim kita, artinya yang yes, yes, merasakan ya perbuatan baik itu bisa anggota tim kita, bisa mhm, teman-teman lain dan sebagainya, nggak cuma satu mhm, orang aja. Tapi basically adalah bahwa yang kamu katakan tadi, Ted, mhm, jadi apa yang bisa kita kendalikan? mmm, Ya lakukan perbuatan baik itu, gitu iya, kan iya, ya. Perbuatan baik kan macam-macam lah ya, dari hal yang paling kecil itu iya, tadi, nggak yes, curigaan, misalnya nggak nuduh gitu mhm, kan, terus, friendly mmm, gitu kan, mmm, kemudian berusaha mencari informasi, gitu, mhm, mencari fakta gitu ya. Jadi mhm. kita nggak terjebak terus di asumsi, tapi cari faktanya apa, kenapa dia melakukan ini? Nah, iya, iya, Kenapa sih iya. dia kalau, nyerahin report itu
selalu lewat deadline. Ya. Misalnya kalau anggota tim, kenapa sih dia kok ya itu selalu telat? Kenapa sih dia? Kenapa sih dia? Kenapa dia? Nah, kalau kita leader ya itu tugas kita dong di one on one gitu buat cari tahu gitu ya faktanya apa. Sehingga kemudian ya hasilnya adalah itu tadi kan interaksi, relasi, komunikasi, dan kalau situasinya krusial ya kita bisa resolve kan gitu. Nah, betul. Nah, ini Mbak Ratna udah mulai bahas soal fakta gitu ya. Nah, itu nanti aja ya detailnya di video yang berikutnya. Tapi poinnya udah kita summary ya. Jadi kalau aku pernah dapat satu pembelajaran lah dari salah seorang guru putih yang bilang bahwa ya ada cukup banyak hal yang ada di kendali kita sebenarnya ya. Dan pertama ya tadi ya pikiran kita ya. Kemudian dari situ berpengaruh ke perasaan kita kan. Jadi kalau saya jernihkan pikiran dari asumsi yang kurang pas itu mempengaruhi perasaan saya. Lalu kemudian kata-kata, ya kan omongan ya. Nah, kita kan sebenarnya bisa pilih ya, saya mau ngomong sekarang apa enggak ngomong, atau mau kalau perlu ngomong kata-kata seperti apa, dan tindakan kita. Jadi 4 hal ini sebenarnya udah cukup ya untuk membuat momen krusial itu at least calm down dulu. Nah, untuk kemudian menentukan ya yang lebih bagus apa gitu. Jadi kita sadar bahwa pikiran saya, perasaan saya, kata-kata saya dan juga tindakan saya itu sebenarnya di kendali saya. Gitu. Betul. Nah, ngomong soal kata-kata juga nggak asal ngomong gitu kan. Nah, jadi sisi ini cukup panjang walaupun kalau dipraktekkan sebetulnya dalam bentuk sebuah kalimat pendek aja. Iya. Misalnya nih, Ted, gitu ya, 3 hari ini kok nggak muncul Instagramnya, gitu kan ya. Jangan-jangan kamu lagi males ya? Sebenarnya apa sih? Kalimat-kalimat yang pendek kayak gitu tuh sebetulnya apa yang kita bahas ini. Ada asumsinya ya di situ ya. Ada faktanya, ada asumsinya, ada tanyanya gitu kan. Jadi faktanya adalah tadi itu ya 2 minggu kok nggak ada postingan nih gitu ya. Asumsinya lagi ngapain nih, lagi males apa lagi ngambek nih, kayaknya lagi ngambek deh nih anak deh gitu kan ya. Terus kita tanyain gitu kan. Nah, tinggal tadi asumsi mau dinegatifkan atau mau dipositifkan. Kalau dipositifkan kan bisa jadi sakit ya Teddy. Kuotanya habis ternyata kuotanya. Gitu. Nah, itu kelanjutan dari apa yang kita bahas sekarang ini. Jadi bagaimana mengatur kata-kata itu ternyata memang semuanya perlu ditata Teddy. Nah, betul. Oke, teman-teman semua, kita sampai di sini dulu ya. Jadi nanti silakan nonton video yang sebelumnya bicara soal mulai dari hati ya. Niatnya apa nih? Percakapan yang krusial ini mau saya apain? Tentunya kita pengen percakapan krusial ini bisa membuat situasinya teratasi ya. Kita nggak pengen lebih parah, kita nggak pengen merusak hubungan, kita nggak pengen bikin ambil keputusan yang salah ya. Nah, setelah kita mulai dengan niat itu, sekarang coba dicek nih asumsinya. Asumsinya apakah memang sebuah asumsi yang memberdayakan atau memperdayakan kita gitu kan. Nah, ini coba dikendalikan ya dengan cara tadi ya menggeser dari yang negatif ke yang positif dulu gitu ya, dengan cara tadi kita coba cek ya. Ini jangan-jangan ada peran saya di situ juga dan sebagainya. Nah, habis itu nanti baru kita follow up ya. Kita mulai masuk ke pembicaraan dengan orang ya. Kita mesti memastikan apa yang kita omongin itu memang ya possible untuk membuat situasi krusialnya jadi tenang gitu ya, jadi aman gitu ya Mbak Ratna ya. Betul banget. Siap. Dan jangan lupa semuanya itu kan ini kan latihan ya. Jadi ya pasti dibimbing dengan kalimat-kalimat, misalnya kayak yang video yang sebelum ini yang dimulai dengan hati kan latihannya emang ini pentingnya buat saya apa ya? Apa sih yang saya mau gitu ya? Apa yang saya mau buat saya gitu, buat hubungan ini gitu ya, buat organisasi. Jadi pasti ada kalimat-kalimat untuk panduan untuk berlatihnya seperti itu kalimat-kalimatnya. Itu silakan dipakai aja. Kalau tadi juga selalu nanya caranya gimana ya itu dipakai aja kalimat-kalimat panduannya untuk berlatih. Detailnya kalau penasaran dan suka baca buku mungkin mampir aja ke Tokopedia-nya Dunamis ya, di Dunamis Publishing. Di situ ada buku Crucial Conversation edisi bahasa Indonesia sudah terjemahkan dan diterbitkan sendiri ya oleh Dunamis. Jadi moga teman-teman order aja ke sana ya. Kalau order jangan cuma satu ya kan, kirimin juga buat orang lain ya kan. Siap, makasih Mbak Ratna.
Thank you, Teddy. waktunya ya. Oke, teman-teman semua, ketemu lagi di Better Leader berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.